Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4, apa kabar hari ini? Ya, kita kembali lagi di channel Bu Sekar. Kali ini pembelajaran PLBJ kita sudah sampai di bab 6, yaitu keragaman bentuk rumah Betawi. Baik, Bu Sekar akan membacakan tujuan pembelajarannya apa saja ya, agar kalian tahu tujuan kalian belajar ini itu untuk apa ya, untuk mendapatkan apa, mendapatkan ilmu apa ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bentuk dan ciri khas rumah adat Betawi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian maket adat Betawi. Yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara membuat maket rumah Betawi dari bahan bekas. Bab 6, keragaman bentuk rumah Betawi. Suku Betawi juga memiliki rumah adat yang mencerminkan budaya khas masyarakat Betawi. Rumah adat Betawi terdiri atas 3 jenis rumah adat, yaitu rumah joglo, rumah gudang, dan rumah kebaya. Masing-masing rumah adat tersebut memiliki ciri khas masing-masing. A. Mengenal beragam bentuk dan ciri rumah adat Betawi. Tiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri bentuk bangunan rumah yang khas. Bentuk rumah adat tersebut mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Misalnya, rumah adat Betawi bernama joglo, rumah adat Minangkabau bernama rumah gudang, dan rumah adat Batak disebut jabu, rumah adat Toraja disebut tongkonan, rumah adat Mentawai disebut uma, dan rumah adat Dayak disebut betang. Suku Betawi juga memiliki rumah adat yang mencerminkan budaya khas masyarakat Betawi. Rumah adat Betawi terdiri atas 3 jenis rumah adat, yaitu rumah joglo, rumah gudang, dan rumah kebaya. Masing-masing rumah adat tersebut memiliki ciri khas masing-masing. 1. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah rumah adat kebaya. Rumah kebaya adalah rumah yang ditempati oleh golongan orang terpandang. Rumah adat kebaya merupakan salah satu peninggalan budaya nenek moyang adat Betawi dalam bidang arsitektur yang masih dapat dijumpai hari ini. Berikut adalah bagian-bagian dalam rumah kebaya. Yang A, bagian atap dibuat dari material genteng tanah atau dari anyaman daun kirai. Yang B, bagian fondasi menggunakan susunan batu alam yang telah dibentuk menyerupai umpak. Fondasi ini berfungsi sebagai penyangga tiang-tiang agar bangunannya lebih kokoh. Yang C, konstruksi kuda-kuda dan gorden rumah adat terbuat dari material kayu kecapi dan kayu gowok. Adapun balok tepi biasa dibuat dari kayu pohon nangka. D, bagian bangunan pendopo dibuat agak luas. Di sini diletakkan meja kursi biasanya. Yang E, reng dan kaso yang digunakan menjadi dudukan atap dibuat dari bambu. Reng berupa bambu yang dibelah-belah, sementara kaso terbuat dari bambu yang utuh. Kemudian yang F, warna dinding yang dibuat dari material kayu nangka biasanya menggunakan warna cerah seperti hijau atau kuning. Yang kedua, rumah gudang. Rumah gudang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi. Atap rumah gudang berbentuk seperti pelana kuda dan disusun dengan kerangka kuda-kuda. Bagian depan rumah diberi atap miring yang disebut markis atau topi. Markis ini berfungsi untuk menahan paparan sinar matahari dan air hujan. Rumah ini dibagi hanya menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian tengah. Sementara untuk bagian belakang disatukan dengan bagian tengah. Ruangan bagian depan digunakan untuk menerima tamu, sedangkan ruangan bagian tengah bisa digunakan untuk ruang berkumpul keluarga. Selanjutnya yang ketiga ada rumah joglo. Bangunan rumah adat Betawi joglo mirip dengan rumah adat dari Jawa atau joglo, terutama bagian atapnya. Rumah joglo Betawi ini memiliki bentuk bujur sangkar. Rumah joglo terbagi menjadi 3 ruang, yaitu ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang.
Ruang depan biasanya disebut dengan serambi depan yang berfungsi untuk menerima tamu. Ruang tengah biasanya digunakan sebagai ruang makan, ruang berkumpul keluarga, dan ruang tidur. Ruang belakang digunakan untuk dapur dan kamar mandi. Rumah adat joglo biasanya terletak di tengah kota. Pengaruh dari budaya Jawa yang terdapat pada rumah ini adalah atapnya. Sekarang ini rumah joglo Betawi sudah menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Ayo berkarya. Carilah di internet dan di perpustakaan rumah adat Betawi selain rumah kebaya. Buatlah gambar sederhana rumah adat Betawi. Beri keterangan gambar dan fungsinya tiap ruangan. Laporkan hasil kerjamu di depan kelas serta presentasikan. Selanjutnya adalah membuat maket rumah adat Betawi. Pengertian maket rumah adat Betawi. Ya, kalian harus tahu dulu nih maket itu apa ya. Maket adalah bentuk tiruan gedung, rumah, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain dalam 3 dimensi dan skala kecil yang dibuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan lain-lain. Tujuan membuat maket adalah untuk mengetahui atau menguji rancangan dalam sebuah skala kecil dan membantu perancang dalam memperkirakan bahan dan pembuatannya. Maket rumah biasanya dibuat dengan menggunakan bahan bekas atau bahan-bahan lain yang mudah didapatkan di lingkungan masing-masing. Rumah adat Betawi dapat dibuat dalam bentuk maket atau miniatur. Miniatur rumah adat Betawi terbuat dari bahan alami seperti kayu, bambu, pohon kering, daun kering, rumput, batu, dan lain-lain, sehingga terlihat seperti aslinya. Miniatur rumah adat Betawi yang dijual dikemas kaca dengan dukungan kaca yang digunakan sebagai kado, hadiah, pajangan, koleksi pribadi, atau bahkan souvenir ya. Bu Sekar tambahkan sedikit. Jadi ketika kalian bisa membuat karya seni berupa miniatur ya atau maket dari rumah adat Betawi, kalian bisa kasihin akrilik ya biar nggak kena debu. Kalian kacain dan itu bisa bernilai ekonomi. Jadi ketika nanti ada pameran ya karya terbaik kalian akan dipajang. Kemudian ketika ada orang luar negeri yang tertarik itu bisa biasanya akan dibeli sebagai souvenir atau kenang-kenangan dari mereka berkunjung ke Indonesia seperti itu ya. Jadi satu kerajinan tangan itu sangat bernilai tinggi ya. Nah, dan itu bisa dihargai walaupun awalnya dari bahan-bahan bekas ya. Jadi kalian jangan pernah meremehkan barang-barang bekas ya. Ketika kalian bisa mengolahnya dengan baik ya, dengan kreativitas yang sangat tinggi, itu akan bernilai juga sangat tinggi ya, bahkan lain dari yang lain. Beda sama buatan pabrik. Kalau buatan pabrik kan semuanya sama, tapi kalau buatan kalian itu lebih bernilai ya. Makanya semangat berkarya ya. Nah, agar kalian semangat berkarya, Bu Sekar mau kalian mempraktikkan membuat maket rumah adat Betawi ya. Maket rumah adat Betawi dapat dibuat dengan bahan yang sederhana, murah, dan mudah didapat. Siswa dapat membuatnya secara berkelompok memakai bahan-bahan dan alat-alat yang sederhana. Beberapa bahan dan alat yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah stik es krim kurang lebih dari 100 buah, kemudian gunting, penggaris, pensil, cutter atau pisau ya, pisau cutter, lem tembak atau lem kayu, kemudian kuas, cat air atau minyak. Jika semua alat serta bahannya sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah membuat maket rumah adat dari stik es krim. Berikut langkah-langkah membuat maket rumah adat dari bahan stik es krim. Yang A, sebelum membuat stik es krim berbentuk rumah adat, maka kita harus membuat gambar sketsa rumah terlebih dahulu. Pembuatan gambar ini membantu untuk menyusun maket rumah menjadi lebih mudah. Yang kedua, bentuk lantai dasar rumah dengan cara menempelkan stik sesuai ukuran dasar rumah. Yang ketiga, susun stik es krim membentuk segi 4 untuk membuat dinding rumah sesuai dengan ukuran lantai dasar rumah. Tempelkan ke lantai dasar rumah memakai lem. Kemudian tempelkan stik untuk membentuk tiang-tiang sebagai penopang atap rumah. Selanjutnya, bentuk kerangka untuk memasang atap rumah. Kemudian pasanglah atap rumah memakai stik yang tersisa. Dan yang terakhir, warnailah miniatur rumah adat buatanmu seindah mungkin. Kemudian
Di sesi terakhir Bu Sekar akan membacakan rangkumannya ya. Ada 6 poin di sini yang harus kalian ingat dan kalian catat. Yang pertama adalah tiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri bentuk bangunan rumah yang khas. Yang kedua, rumah adat Betawi terdiri atas 3 jenis rumah adat, yaitu rumah joglo, rumah gudang, dan rumah kebaya. Yang ketiga, rumah kebaya adalah rumah yang ditempati oleh golongan orang terpandang. Orang terpandang itu biasanya orang yang memiliki strata ekonomi yang lebih tinggi di kampungnya ya. Kemudian yang keempat, keunikan rumah kebaya adalah atapnya seperti pelana yang dilipat. Jika dilihat dari samping akan terlihat sebagai lipatan kebaya sehingga rumah adat Betawi tersebut dinamakan rumah kebaya. Yang kelima, rumah gudang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi. Yang keenam, bangunan rumah adat Betawi joglo mirip dengan rumah adat dari Jawa atau joglo, terutama bagian atapnya. Nah, yang terakhir kalian harus menjawab 5 pertanyaan dari Bu Sekar. Yang pertama, jelaskan ciri khas rumah adat Betawi. Yang kedua, tuliskan fungsi tiap ruang pada rumah adat Betawi kebaya. Yang ketiga, jelaskan bagian-bagian rumah adat Betawi kebaya. Yang keempat, bahan apa saja yang bisa untuk membuat maket rumah adat Betawi. Yang kelima, sebutkan 3 rumah adat Betawi. Ya, itu saja yang dapat Bu Sekar sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Bu Sekar yang bertugas. Ya, terima kasih kalian sudah menyimak video Bu Sekar dari awal sampai akhir dengan baik ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Jika dirasa video Bu Sekar bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like, and comment ya di kolom komentar agar Bu Sekar bisa membuat karya yang lebih baik lagi ke depannya. Akhirul kata, Bu Sekar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.